Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alda Butasroid dengan NIM 210105017. Di sini saya akan memaparkan materi penyuluhan saya bagi kaum remaja dengan judul menjadi remaja yang mempunyai karakter positif yang sehat melalui ajaran Kristen. Adapun tujuan saya dalam materi penyuluhan itu yang pertama, memberikan penyajian dan membina seorang remaja untuk memiliki karakter dalam kepribadian yang positif serta mampu berorientasi di luar dengan karakter yang baik. Yang kedua, dapat merumuskan setiap tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini saya membuat di dalam materi saya mengenai apa sih karakter yang positif itu. Nah, karakter yang positif adalah seorang individu yang memiliki ciri kepribadian yang positif. Menurut Shanju Yusuf 2003, mengemukakan ciri-ciri kepribadian ada 8. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Yang kelima, dapat mengontrol emosi. Yang keenam, berorientasi keluar atau ekstrovert. Yang ketujuh, penerimaan sosial. Dan yang kedelapan, memiliki filsafat hidup, yang artinya mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakal dan keyakinan agama yang dianutnya. Terus, bagaimana seorang remaja dapat memiliki karakter positif yang sehat melalui ajaran Kristen? Yaitu yang pertama, berperilaku benar. Yang kedua, melakukan interaksi dengan orang-orang yang dikucilkan. Yang ketiga, belajar menerima penolakan atau kekecewaan dengan jiwa besar. Yang keempat, memperluas pengetahuan tentang imani Kristiani. Yang kelima, berbuat baik kepada orang lain. Yang keenam, mengikuti pelayanan dalam gereja atau perkumpulan pemuda-pemudi di gereja. Yang pertama, berperilaku benar. A. Menjadi panutan bagi remaja lain. Sebagai remaja Kristen yang baik dan mempunyai karakter yang positif, yang sehat melalui ajaran Kristen, maka seorang remaja itu harus memberikan teladan melalui tindakan nyata sesuai iman Kristiani. Melalui semua yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, harus mencerminkan kebaikan Tuhan. Dengan pribadi yang positif, murah senyum, berperilaku baik, tidak menggosip orang lain. Artinya, bersikap baik kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak populer. Kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Lakukan apa yang tidak dilakukan. Tidak hanya bicara, jadilah pemimpin. Tidak ikut-ikutan membahas atau bergurauan tentang subjek yang membuatmu berdosa. Jauhkan diri dari orang-orang seperti ini. Tetapi, seorang remaja yang memiliki karakter positif pasti mengingatkan sesama agar tidak melakukannya lagi. Dan ketika seorang teman yang sedang mengalami perundungan, berusaha menolongnya. Jadilah remaja yang menolak kebiasaan berbicara kasar atau bergosip. Jangan minum alkohol, merokok, berpesta, menyontek, bergosip, dan berperilaku negatif lainnya. Kemudian, melakukan interaksi dengan orang-orang yang dikucilkan. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang mendapat perlakuan buruk atau dipandang rendah oleh masyarakat. Dalam suka dan duka, jangan pernah mengabaikan orang lain. Terlebih lagi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Salah satu contoh bagi remaja dapat kita temui melalui jika ada orang yang duduk sendirian saat makan siang, hampirilah lalu ajaklah berkenalan. Kemudian, belajar menerima penolakan atau kekecewaan dengan jiwa besar. Seseorang remaja tidak akan takut menghadapi konfrontasi dalam hal keyakinan, karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga mereka menjadi umat Kristiani, mungkin melalui pertobatan yang dramatis atau karena dibaptis sejak lahir. Apapun caranya, seorang remaja yang memiliki karakter yang positif berhak menentukan keyakinan untuk beriman kepada Yesus, karena dalam Alkitab Matius 5 ayat 9 dikatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu, beri jugalah kepadanya pipi kirimu. D. Memperluas pengetahuan tentang imani Kristen. Yang pertama, mempelajari terus agama Kristen dan imani Kristiani. Seorang remaja yang positif akan memperdalam pengetahuan tentang ajaran Kristiani seiring bertambahnya usia.
Orang dewasa sekalipun masih berusaha mencari jiwa atas berbagai hal yang sulit dipahami. Namun, dapat kita ketahui melalui hal di bawah ini. Yang pertama, bergabunglah dalam grup kaum muda yang memiliki keinginan belajar. Orang akan melihat adanya perubahan dalam kelompokmu. Beranikan diri untuk menjawab pertanyaan dan tinggikan zona nyaman agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Yang kedua, mengucapkan ayat Alkitab memang baik, tetapi kemampuan memahami makna yang benar dan relevansi setiap ayat dengan teks Alkitab secara menyeluruh jauh lebih penting. Yang kedua, membaca Alkitab. Mulailah membaca Alkitab 1 ayat per hari. Sabda Tuhan adalah pedoman hidup sehingga berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa membaca Alkitab dengan mengunduh aplikasi untuk mendengarkan rekaman ayat Alkitab atau menonton video YouTube. Kemudian temui orang-orang yang mampu membimbingmu, misalnya pastor, pendeta, atau guru sekolah minggu, dan tunjukkan respek yang tinggi terhadap mereka. Tanyakanlah apakah mereka bersedia membimbing untuk mempelajari dan ikuti kursus Alkitab secara rutin, terutama yang dihadiri oleh peserta seusiamu. Cara ini jauh lebih bermanfaat daripada menghindari ibadah rutin. Yang ketiga, berdoa. Berdoa adalah cara utama kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Maka dengan itu, mulailah berdoa dengan berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi aku sungguh-sungguh ingin berubah. Alih-alih memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan, Tuhan hanya ingin mendengarkan kamu berbicara dan selesai berdoa untuk mengingat apa saja yang kamu doakan dan mengetahui doa yang terjawab. Jangan lupa mendoakan orang lain, alih-alih hanya berdoa untuk diri sendiri. Saat berdoa, bertanyalah kepada Tuhan kekuatan sesuai dengan kekuatan kelemahanmu dan cara yang paling tepat untuk melakukan perubahan. Jangan biarkan usia atau rasa nyaman menghalangimu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian, berbuat baik kepada orang lain. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, mengumpulkan dana untuk orang yang berkekurangan. Yang kedua, bergabung dalam kelompok muda atau kegiatan sesuai misi gereja. Yang ketiga, mengungkapkan iman dan prinsip hidup jujur. Yang keempat, membantu orang lain dengan menyumbangkan waktu. Yang terakhir, mengikuti pelayanan dalam gereja, perkumpulan pemuda-pemudi gereja. Menjadi seorang remaja yang memiliki karakter positif sesuai ajaran Kristen, pastinya akan selalu setia dengan pelayanannya dan tidak akan bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Bahkan akan mempersiapkan diri untuk selalu melayani di gereja. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi saya mengenai perlindungan bagi kaum remaja yaitu bahwa untuk menjadi remaja yang mempunyai karakter positif yang sehat melalui ajaran Kristen, maka harus berperilaku yang benar, mampu menilai diri sendiri, serta dapat mengontrol emosi. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.